Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jamain. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita rahmat dan serta nikmatnya sehingga kita diberi kesehatan sampai saat ini. Salam berkah salam tidak lupa kita panjatkan buat arwah Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak dosen Pengampu, perkenalkan nama saya Sandy Yuda dengan NIM 2522114. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UTS, yang dimana di sini saya akan membacakan tentang jaringan nirkabel. Yang dimana jaringan nirkabel ini adalah sebuah teknologi yang jaringan nirkabel ini adalah sebuah teknologi yang mampu menciptakan koneksi antar perangkat tanpa harus menggunakan kabel. Di era teknologi seperti ini, hampir semua perangkat terhubung mendukung jaringan nirkabel seperti radio, perangkat seluler dan sebagainya. Bisa good people bayangkan betapa repotnya jika daerah di luar kota-kota besar ingin saling terhubung dan berkomunikasi apabila tidak ada jaringan nirkabel ini. Banyak yang beranggapan bahwa jaringan nirkabel ini hanya terbatas pada wifi saja. Sebenarnya nirkabel itu sangat luas pengertiannya, yang dimana jaringan nirkabel ini juga adalah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat saling berkomunikasi dan bertukar data tanpa menggunakan kabel listrik. Lalu juga dengan menggunakan jaringan kabel ini, kita bisa terhubung meski dari jarak jauh atau dari router. Jaringan kabel menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared untuk proses pengiriman data antar perangkat. Selain itu, jarak yang bisa dijangkau menggunakan jaringan kabel pun beragam. Ada yang hanya dalam jangkauan jarak dekat dan juga ada yang jarak jauh. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jangkauan diantaranya yang pertama yaitu jenis gelombang elektromagnetik yang digunakan, kekuatan pemancar atau transmitter, adanya penghalang fisik atau tembok, gedung dan lain-lain. Lalu interferensi dari perangkat elektronik lain. Apabila belum mengetahui, mungkin sebenarnya kita bisa memiliki satu barang yang sudah memiliki teknologi jaringan nirkabel, yakni seperti smartphone yang mana di dalamnya mendukung Wi-Fi maupun Bluetooth. Bisa dibandingkan dengan jaringan kabel seperti komputer yang harus menggunakan kabel ketika ingin tersambung ke internet. Tentu akan lebih efisien menggunakan jaringan kabel. Adapun jenis-jenis jaringan nirkabel yaitu berdasarkan jangkauannya, jaringan nirkabel ini memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama WLAN atau Wireless Local Area Network, yaitu jaringan nirkabel yang menghubungkan dua atau lebih perangkat terbatas untuk saling bertukar data dan informasi. Biasanya WLAN dipakai pada tempat-tempat yang wilayahnya kecil seperti perkantoran, sekolahan, bandara, perpustakaan dan sebagainya. WLAN juga bekerja dengan menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data antar perangkat. Jenis yang kedua yaitu WMAN, Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN, yaitu jenis jaringan nirkabel yang menyediakan konektivitas dalam area geografis lebih luas dibandingkan dengan WLAN. Biasanya mencakup area metropolitan seperti kota atau wilayah pinggiran kota. Contohnya adalah gedung perkantoran A dengan gedung perkantoran B. Atau bisa juga jaringan ini dapat menjangkau satu kota sekaligus. WMAN ini umumnya menggunakan teknologi berbasis gelombang mikro atau gelombang radio yang lebih kuat dibandingkan dengan yang digunakan oleh WLAN. Adapun jenis yang ketiga yaitu WWAN atau Wireless Wide Area Network. Jenis perangkat ini dapat digunakan dalam area geografis yang sangat luas, melintas batas kota, provinsi, bahkan negara. WMAN memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung ke internet atau jaringan pribadi atau private network
saat berada jauh dari jaringan Wi-Fi atau koneksi kabel, W1 umumnya menggunakan teknologi seluler yang sama yang digunakan oleh smartphone seperti jaringan 3G, 4G, dan sebagainya. Yang keempat yaitu WPAN atau Wireless Personal Area Network. Yang dimana jenis nirkabel ini yaitu jenis perangkat jaringan nirkabel yang untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang berada dalam jarak yang dekat, biasanya dalam radius sekitar 10 meter atau kurang. Contoh jaringan WPAN ini adalah Bluetooth yang tersemat di smartphone, laptop, tablet, dan sebagainya. Lalu adapun komponen dari jaringan nirkabel ini sendiri yaitu beberapa komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk berkomunikasi tanpa kabel. Adapun beberapa komponen utama dalam jaringan kabel ini, yang pertama yaitu access point atau IP, yang dimana access point ini adalah perangkat pusat dalam jaringan nirkabel yang bertindak sebagai pemancar dan penerima sinyal radio. Jadi perangkat nirkabel ini bisa terhubung ke jaringan kabel dan internet. Lalu adapun fungsi utama dari access point ini meliputi yang pertama menyiarkan SSD atau nama jaringan Wi-Fi, mengatur lalu lintas data antara perangkat nirkabel dan jaringan kabel, lalu menerapkan keamanan jaringan atau enkripsi autentikasi, menghubungkan jaringan nirkabel ke jaringan kabel atau biasanya melalui router. Dalam analogi jaringan kabel, access point diibaratkan sebagai hubungan atau switch yang menjadi pusat koneksi perangkat dari berbagai perangkat. Lalu ada wireless LAN card, yang dimana ini juga dikenal sebagai wireless network interface card atau NIC, yang dimana ini yaitu komponen perangkat keras yang menghubungkan sebuah perangkat komputer ke jaringan nirkabel atau Wi-Fi. Kartu ini berfungsi sebagai penerima dan pengirim sinyal radio yang membawa data agar perangkat bisa berkomunikasi dengan access point atau router nirkabel dan mengakses internet. Pada laptop, wireless LAN card ini biasanya sudah terintegrasi di dalam motherboard. Sementara pada komputer desktop bisa dipasang sebagai kartu ekspansi internal atau melalui slot PCI atau PCM, atau sebagai adapter USB eksternal. Lalu ada wireless PCMCIA card, atau lebih tepatnya disebut sebagai wireless PC card, yaitu perangkat keras yang dirancang khusus untuk dihubungkan ke slot PCMCIA atau Personal Computer Memory Card International Association, yang biasanya ditemukan pada laptop model lama. Kartu ini berfungsi untuk menambahkan kemampuan konektivitas Wi-Fi ke laptop agar perangkat bisa terhubung ke jaringan nirkabel dan mengakses internet. Ini mirip dengan wireless LAN card. Wireless PC card menerima dan mengirim sinyal radio untuk transmisi data, serta menerapkan protokol komunikasi nirkabel yang sesuai. Namun, saat ini wireless PC card sudah jarang digunakan dan dianggap usang sebab slot PCMCIA juga sudah dihilangkan pada laptop modern yang kini lebih mengandalkan konektivitas Wi-Fi internal atau adapter USB. Wireless USB adapter adalah perangkat eksternal untuk menambahkan kemampuan konektivitas Wi-Fi ke komputer, desktop atau laptop yang tidak memiliki Wi-Fi internal, atau meningkatkan kemampuan Wi-Fi yang sudah ada. Perangkat ini terhubung ke komputer melalui port USB dan bertindak sebagai penerima dan pengirim sinyal radio, menghubungkan komputer ke jaringan kabel dan mengakses internet.
Wireless USB adapter praktis dan mudah dipasang karena tidak memerlukan instalasi internet atau membongkar komputer. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua yaitu penjelasan perangkat keras jaringan kabel. Yang mana kita ketahui perangkat jaringan kabel ini atau jaringan kabel adalah jenis jaringan komputer yang memungkinkan perangkat untuk saling terhubung dan berkomunikasi tanpa menggunakan kabel fisik. Yang dimana kita ketahui jaringan kabel ini adalah jenis jaringan komputer yang memungkinkan perangkat untuk saling terhubung dan berkomunikasi tanpa menggunakan kabel fisik, melainkan melalui gelombang radio, inframerah, atau sinyal mikro. Teknologi ini sangat penting dalam era digital karena fleksibel, mudah diakses, dan mendukung mobilitas tinggi. Agar jaringan kabel ini dapat berfungsi dengan baik, diperlukan sejumlah perangkat keras atau hardware yang memiliki fungsi dan peran masing-masing. Berikut ini adalah uraian dalam mengenai perangkat-perangkat keras yang biasa digunakan dalam jaringan kabel. Yang pertama ada access point atau IP, yang dimana access point adalah perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, dan tablet untuk terhubung ke jaringan kabel. Access point ini bekerja dengan mentransmisikan dan menerima sinyal radio ke sinyal radio dan dari perangkat nirkabel. Fungsi utamanya yang pertama yaitu menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan lokal atau LAN, lalu memperluas jangkauan sinyal WiFi dalam area tertentu, dan bertindak sebagai penghubung antara jaringan nirkabel dan nirkabel. Jenis access point ini yang pertama stand-alone atau IP, yang berdiri sendiri dan dikonfigurasi secara individual. Lalu yang kedua controller based IP, yaitu dikendalikan oleh perangkat pusat atau wireless controller untuk manajemen skala besar, misalnya di perkantoran atau kampus. Yang kedua ada wireless router, yang dimana wireless router ini adalah perangkat gabungan antara router, access point, dan switch. Perangkat ini menerima sinyal internet dari modem dan memberikannya secara nirkabel ke berbagai perangkat dalam jaringan. Fungsi utamanya yaitu mengatur lalu lintas data antar perangkat dalam jaringan, memberikan alamat IP ke perangkat melalui DHCP, lalu menyediakan koneksi WiFi untuk perangkat pengguna. Adapun fitur tambahannya itu firewall dan keamanan, misalnya WPA atau WPA2 atau WPA3, lalu port Ethernet untuk koneksi kabel, lalu kontrol orang tua dan manajemen perangkat. Yang ketiga ada wireless network interface card, yang dimana wireless network interface card ini adalah perangkat yang memungkinkan komputer atau laptop untuk menerima sinyal WiFi pada laptop dan smartphone. Biasanya sudah tertanam secara bawaan, namun pada PC atau perangkat lama, WNIC dapat ditambahkan secara eksternal. Adapun jenisnya yang pertama yaitu internal WNIC, yaitu terpasang langsung pada motherboard atau slot PCI atau PCIe. Yang kedua eksternal WNIC yang berbentuk USB dongle, mulai dipasang dan dilepas. Fungsinya yaitu menangkap sinyal WiFi dari access point atau router dan mengubah sinyal digital ke sinyal radio dan sebaliknya. Yang keempat ada modem, yang dimana modem ini adalah perangkat yang digunakan untuk menggunakan jaringan rumah atau kantor ke internet melalui penyediaan layanan internet atau ISP. Modem mengubah layanan internet. Modem ini mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya agar dapat dikirim analog dan sebaliknya. Ini juga dapat dikirim melalui kabel telepon, kabel atau fiber optik. Adapun fungsi utamanya yang pertama menyediakan
koneksi internet dan berfungsi sebagai titik awal dalam alur jaringan. Yang kelima ada antena. Antena adalah komponen penting dalam jaringan kabel karena bertanggung jawab dalam memancarkan dan menerima gelombang radio. Antena dapat meningkatkan jangkauan dan kekuatan sinyal. Adapun jenis antena yang pertama yaitu omnidireksional, yaitu memancarkan sinyal ke segala arah sekitar 360 derajat, cocok untuk penggunaan umum. Yang kedua ada direksional, yaitu memfokuskan sinyal ke satu arah tertentu, ideal untuk jarak jauh atau penggunaan antar gedung. Adapun fungsinya itu memperkuat sinyal wireless dan meningkatkan jaringan jangkauan area cakupan jaringan. Yang keenam ada repeater atau range extender, yang dimana ini digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal wifi dan menerima dan memancarkan kembali sinyal tersebut. Lalu yang ketujuh ada bright wireless. Ini menghubungkan dua jaringan LAN yang terpisah melalui koneksi nirkabel. Ini cocok untuk menghubungkan dua gedung tanpa kabel fisik. Perangkat keras tersebut bekerja sama untuk menciptakan jaringan kabel yang stabil dan luas sehingga memungkinkan komunikasi tanpa kabel antar perangkat dalam satu area. Baiklah, materi selanjutnya yaitu konsep umum WPAN, yang dimana wireless personal area network atau WPAN ini adalah jaringan nirkabel yang dirancang untuk komunikasi jarak pendek antara perangkat-perangkat pribadi. Adapun konsep umum WPAN mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu jaringan jangkauan. WPAN ini biasanya memiliki jangkauan yang terbatas, umumnya antara beberapa sentimeter hingga 100 meter. Ini membuatnya ideal untuk aplikasi yang memerlukan komunikasi antar perangkat dalam jarak dekat. Yang kedua yaitu kecepatan data. WPAN ini mendukung berbagai kecepatan data tergantung pada teknologi yang digunakan. Misalnya, Bluetooth dapat menawarkan kecepatan hingga 3 Mbps. Sementara Zigbee lebih fokus pada efisiensi energi dengan kecepatan yang lebih rendah. Lalu topologi jaringan. WPAN dapat menggunakan berbagai topologi termasuk star, mesh, dan point-to-point. Topologi ini menentukan bagaimana perangkat terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Yang keempat yaitu protokol komunikasi. Beberapa protokol yang umum digunakan dalam WPAN termasuk Bluetooth, Zigbee, dan Infrared Data Association atau IRDA. Masing-masing protokol ini memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada aplikasi yang diinginkan. Lalu aplikasi. WPAN banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti perangkat wearable, smart home, sistem otomasi industri, dan komunikasi antar perangkat mobile. Yang keenam ada keamanan. Keamanan dalam WPAN sangat penting, terutama karena banyak perangkat yang terhubung dapat berpotensi menjadi target serangan. Protokol seperti Bluetooth menyediakan fitur keamanan seperti enkripsi dan autentikasi. Lalu yang terakhir yaitu efisiensi energi. Banyak teknologi WPAN dirancang untuk efisiensi energi, memungkinkan perangkat untuk beroperasi dalam waktu yang lama dengan sumber daya baterai yang terbatas. Dengan karakteristik ini, WPAN menjadi solusi yang efektif untuk komunikasi nirkabel dalam skenario yang memerlukan konektivitas jarak dekat dan efisiensi energi. Selanjutnya itu konsep umum WLAN, yang dimana kita ketahui yaitu WLAN ini adalah jaringan komputer yang menggunakan teknologi nirkabel untuk menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti gedung, kampus, atau area publik. Memanfaatkan gelombang radio, WLAN memungkinkan akses tanpa kabel fisik, memfasilitasi mobilitas dan fleksibilitas dalam berkomunikasi dan mengakses internet, serta
sumber daya bersama. Pengertian WLAN ini juga yang dimana WLAN ini juga yaitu sebuah jaringan komputer yang menggunakan teknologi nirkabel melalui gelombang radio untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer dalam satu area terbatas seperti kampus atau lainnya. WLAN data yang dikirim dalam bentuk paket yang berisi lapisan dengan label dan instruksi bersama dengan alamat media akses kontrol yang berfungsi sebagai merutekan paket ke lokasi yang dituju. Dalam WLAN ini, komunikasi data antar perangkat dilakukan melalui gelombang radio atau inframerah tanpa menggunakan kabel fisik seperti pada jaringan LAN tradisional. WLAN ini memanfaatkan perangkat-perangkat seperti access point atau titik akses, router, dan antena untuk mentransmisikan sinyal nirkabel dan memungkinkan perangkat-perangkat dalam jaringan untuk berkomunikasi satu sama lain. Penggunaan teknologi WLAN ini memungkinkan fleksibilitas dalam mengakses jaringan sehingga perangkat-perangkat komputer dapat terhubung ke jaringan seperti kabel tanpa terbatas oleh kabel fisik. Hal ini memungkinkan pengguna untuk bergerak dengan bebas dalam area jaringan atau jangkauan jaringan tanpa kehilangan koneksi. Adapun fungsi WLAN ini yang pertama yaitu akses jaringan. Fungsi utama WLAN adalah memberikan akses ke jaringan komputer nirkabel. Pengguna dapat terhubung ke jaringan LAN secara nirkabel tanpa menggunakan kabel fisik. Hal ini memungkinkan fungsi utama WLAN adalah fungsi WLAN yang dimana fungsinya pertama yaitu akses jaringan. Fungsi utama WLAN adalah memberikan akses ke jaringan komputer nirkabel. Pengguna dapat terhubung ke jaringan LAN secara nirkabel tanpa menggunakan kabel fisik. Hal ini memungkinkan akses yang lebih fleksibel dan mobilitas yang lebih tinggi sehingga pengguna dapat bergerak bebas dalam area jangkauan WLAN dan tetap terhubung ke jaringan. Lalu berbagai sumber daya. WLAN menggunakan pengguna untuk berbagai sumber daya seperti printer, scanner, dan file secara efisien. Pengguna dapat mencetak dokumen dari perangkat nirkabel mereka langsung ke printer yang terhubung ke jaringan WLAN tanpa terhubung dengan kabel fisik atau lainnya melalui koneksi nirkabel. Lalu yang ketiga ada akses internet. Dengan WLAN, pengguna mengakses internet secara nirkabel. WLAN dapat terhubung ke gateway atau router yang terhubung ke sumber internet, sehingga pengguna dapat menjelajahi web, mengirim email, dan menggunakan aplikasi online lainnya melalui sumber nirkabel. Lalu komunikasi VoIP. WLAN mendukung layanan Voice over Internet Protocol yang menggunakan pengguna melakukan panggilan suara melalui jaringan IP. Dengan WLAN, pengguna melakukan panggilan suara melalui WhatsApp, melalui koneksi tanpa menggunakan jalur telepon tradisional. Lalu aplikasi mobile, yang dimana WLAN ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan aplikasi mobile yang membutuhkan koneksi jaringan. Pengguna dapat menggunakan aplikasi chatting, media sosial, streaming video, dan lainnya secara nirkabel melalui WLAN. Fungsi yang selanjutnya itu cara kerja WLAN. WLAN ini bekerja dengan menggunakan teknologi radio frekuensi untuk mentransmisikan data secara nirkabel antara perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan. Adapun beberapa langkah umum dalam cara kerja WLAN. Yang pertama, access point setup. Yang pertama sebuah access point atau IP atau router nirkabel diatur dan dikonfigurasi untuk membentuk jaringan WLAN. Access point ini bertindak sebagai pusat komunikasi dalam jaringan dan berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat nirkabel ke jaringan kabel. Lalu yang selanjutnya itu pengaturan SSID.
SSID atau Service Set Identifier adalah nama jaringan WLAN yang diberikan untuk mengidentifikasi jaringan tersebut. Penggunaan SSID yang unik memungkinkan perangkat untuk membedakan dan terhubung ke jaringan yang diinginkan. SSID ini dikonfigurasi pada IP. Lalu koneksi perangkat nirkabel. Pengguna yang ingin terhubung ke jaringan WLAN akan mengaktifkan fitur nirkabel pada perangkat seperti laptop, smartphone, atau tablet. Perangkat-perangkat ini akan menampilkan daftar SSID yang tersedia dalam jangkauan mereka. Pengguna memilih SSID yang sesuai dan memasukkan kata sandi jika diperlukan. Lalu ada authentication and authentication. Setelah memilih SSID ini, perangkat pengguna akan mengirimkan permintaan koneksi ke IP dan IP akan memproses permintaan tersebut dan melakukan proses autentikasi untuk memverifikasi identitas perangkat pengguna. Setelah autentikasi ini berhasil, lalu perangkat akan dihubungkan ke jaringan WLAN dan diberikan alamat IP. Selanjutnya yaitu pengiriman dan penerimaan data. Setelah terhubung, perangkat pengguna dapat mengirim dan menerima data melalui jaringan, yaitu jaringan WLAN. Data yang dikirimkan akan diubah menjadi sinyal radio, yaitu sinyal radio frekuensi, dan dikirimkan melalui saluran komunikasi nirkabel ke IP. IP akan meneruskan data ke tujuan dituju dalam jaringan. Lalu ada roaming. Jika pengguna bergerak dari satu area ke area lain yang memiliki IP yang berbeda, proses yang disebut roaming akan terjadi. Perangkat pengguna akan secara otomatis mencari akses point baru dengan sinyal yang lebih kuat dan terhubung ulang ke akses point baru tanpa kehilangan koneksi. Lalu ada keamanan. Keamanan jaringan WLAN ini penting untuk melindungi data dan mencegah akses yang tidak sah. Pengguna protokol keamanan seperti WPA2, Wi-Fi, Protected Access 2 atau WPA3 memastikan enkripsi data dan membutuhkan autentikasi tambahan untuk terhubung ke jaringan WLAN. Cara kerja WLAN dapat bervariasi tergantung pada konfigurasi dan jenis peralatan yang digunakan. Tetapi prinsip dasar di atas menjelaskan dari yang tadi saya jelaskan bagaimana perangkat nirkabel ini terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan WLAN. Adapun keamanan pada WLAN ini yaitu dari sisi keamanan WLAN cenderung lebih mudah dibandingkan jaringan fisik. Cara untuk mengatasi masalah keamanan ini adalah menggunakan filter alamat MAC menghalangi perangkat yang tidak sah. Lalu untuk meningkatkan keamanan pula, metode umum yang digunakan pada WLAN ini adalah enkripsi data, yang termasuk protokol seperti WEP dan Wi-Fi Protected Access atau WPA. Saat ini, WPA2 merupakan standar autentikasi yang lebih disukai untuk melindungi jaringan WLAN dari akses yang tidak sah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari WLAN ini sendiri, yang pertama yaitu kita membahas kelebihan WLAN dulu. Yang dimana yang pertama yaitu keterjangkauan dari mobilitas. Yang dimana WLAN ini memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan tanpa kabel fisik, memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang lebih tinggi. Pengguna dapat mengakses jaringan dari berbagai lokasi dalam jaringan sinyal WLAN, sehingga memudahkan pekerjaan jarak jauh, pertemuan, dan kolaborasi tim. Lalu pengurangan kabel. Penggunaan WLAN menghilangkan kebutuhan untuk menginstal kabel jaringan fisik yang rumit dan mahal. Hal ini mengurangi biaya dan kerumitan dalam penyebaran jaringan, terutama di lingkungan yang sulit untuk menghubungkan kabel seperti gedung tua atau area terbuka. Lalu ada scalability,
yang dimana WLAN dapat dengan mudah diperluas atau ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Dengan menambahkan akses poin tambahan, jangkauan sinyal WLAN dapat diperluas atas kapasitas pengguna yang lebih tinggi, dapat diakomodasi. Ini memberikan skalabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan jarak kabel fisik yang memerlukan penggalian dan pemasangan kabel tambahan. Lalu ada kekurangan dari WLAN ini, yaitu jangkauannya yang terbatas. Sinyal WLAN memiliki jangkauan terbatas dibandingkan dengan jaringan kabel. Faktor-faktor seperti dinding, peralatan elektronik, atau gangguan lingkungan dapat mempengaruhi jarak dan kapasitas dan kestabilan sinyal WLAN. Sehingga dalam lingkungan yang luas atau dengan banyak hambatan listrik, fisik mungkin diperlukan penggunaan multiple access point untuk mencakup seluruh area dengan sinyal yang memadai. Lalu kekurangan yang kedua yaitu interferensi sinyal. WLAN ini menggunakan spektrum radio yang bersifat publik, yang berarti sinyal WLAN dapat mengalami atau pengembalian identitas tanpa langkah-langkah keamanan yang tepat seperti enkripsi data dan pengaturan akses yang baik. WLAN dapat menjadi rentan terhadap serangan yang dapat mengakibatkan kebocoran data atau kerentanan jaringan. Jenis-jenis wireless LAN ini, yang pertama ada Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Near Field Communication atau NFC, WiMAX. Contoh penerapan teknologi jaringan WLAN yang pertama, rumah tangga. Banyak rumah kontemporer memanfaatkan WLAN untuk menghubungkan beragam perangkat seperti laptop, ponsel pintar, televisi pintar, dan perangkat load dalam satu jaringan kabel. Pendaftaran WLAN memungkinkan anggota keluarga mengakses internet serta berbagai sumber daya seperti printer tanpa memerlukan kabel listrik. Lalu di kantor, di lingkungan kerja, WLAN digunakan untuk menyediakan koneksi internet seperti komputer desktop, laptop, dan printer yang tersebar di berbagai ruangan. Para karyawan dapat bekerja secara mobile dan tetap terhubung ke sistem perusahaan tanpa terikat oleh kabel jaringan. Yang ketiga, di universitas. Kampus universitas sering menggunakan WLAN untuk akses internet bagi mahasiswa, dosen, dan staf di berbagai bangunan dan area kampus. Hal ini memungkinkan akses ke sumber daya akademis, perpustakaan digital, dan layanan online lainnya dari mana saja dalam kampus. Lalu tempat umum. Banyak tempat umum seperti kafe, restoran, bandara, dan pusat perbelanjaan menyediakan layanan WLAN gratis kepada pengunjung mereka. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi internet, mengakses media sosial, atau melakukan pekerjaan jarak jauh tanpa menggunakan data seluler mereka. Lalu industri dan pabrik. Di lingkungan industri, WLAN digunakan untuk menghubungkan perangkat load, sensor, dan sistem otomatisasi yang tersebar di seluruh fasilitas. Hal ini memungkinkan pengawasan dan pengendalian yang efisien dari jarak jauh, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Lalu ada penginapan. Hotel sering menyediakan akses WLAN tamu mereka sebagai bagian dari layanan penginapan. Hal ini memungkinkan tamu untuk tetap terhubung, menjalani informasi lokal, atau bekerja selama kunjungan mereka. Penggunaan WLAN ini menawarkan fleksibilitas, yang dimana fleksibilitas, mobilitas, dan akses mudah ke informasi, serta layanan di berbagai lingkungan, yang semakin diperlukan dalam area di era digital ini.
Lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu keamanan dari WLAN. Berikut adalah beberapa akses dan teknik keamanan dari WLAN. Yang pertama yaitu jenis enkripsi. Adapun jenis yang pertama adalah WEP atau Wired Equivalent Privacy. Lama dan lemah, tidak direkomendasikan. Yang kedua ada Wi-Fi Protected Access. Lebih aman daripada WEP, tapi sudah usang. Lalu WPA2. Ini umum digunakan, cukup aman jika menggunakan AES. Lalu WPA3. Standar terbaru dan paling aman saat ini, disarankan untuk digunakan. Yang kedua ada SSID atau Service Set Identifier. Yaitu gantilah nama default SSID ini agar tidak mudah dikenali. Lalu menyembunyikan SSID tidak terlalu efektif untuk keamanan, tapi bisa menambah sedikit lapisan kerahasiaan. Lalu ada password yang kuat. Gunakan kata sandi yang panjang dan kompleks untuk mencegah serangan brute force. Lalu ada MAC address atau filtering. Ini hanya izinkan perangkat tertentu berdasarkan alamat MAC untuk terhubung ke jaringan. Lalu ada firewall dan antivirus. Pastikan router memiliki firewall aktif dan semua perangkat yang terhubung terlindungi antivirus. Lalu yang terakhir ada matikan WPS atau Wi-Fi Protected Setup. Sekian dari penyampaian materi saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.